Tuhan tidak suka. Jadi saudara dengar baik-baik, kita ini bawa orang ke gereja itu bukan untuk jadi penganut agama Kristen saja, atau bukan hanya mau saudara supaya jadi anggota gereja sidang jemaat Allah. Tidak penting jadi anggota gereja sidang jemaat Allah. Kenapa saya katakan tidak penting? Bikin apa jadi anggota gereja sidang jemaat Allah tapi kemudian masuk neraka? Yang penting itu adalah bawa orang kepada jalan keselamatan. Yang penting itu adalah menunjukkan siapa jalan keselamatan, supaya dia yang buta itu dicelikan matanya. Maafkan kami sekalian. Kami bersyukur buat pagi diberkati ini. Kami bersyukur buat cintamu. Kami bersyukur buat kasihmu. Kami bersyukur buat kuasamu yang kau nyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, sanjungan hanya bagi Tuhan. Telah tiba saatnya untuk kami belajar firman. Tuhan berkenan berbicara, nyatakan apa yang menjadi pesan maksud Tuhan buat kami, sehingga lewat kebenaran itu kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan semakin hari kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita yang siap diberkati bersama saya, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Mama Saudara. Baik, puji Tuhan. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Israel sejati. Pada bagian yang pertama, kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, saya sampaikan, dan saudara bisa nanti menyimak dan terus memperhatikan bagian-bagian ini, saudara, di dalam khotbah yang juga ada di warta jemaat yang dibagikan buat saudara dan saya. Hari ini kita akan masuk kepada bagian yang kedua tentang Israel yang sejati. Ayat yang masih menjadi rujukan adalah dari kitab Roma pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Mari kita melihat teks ini, kitab Roma pasal yang kedua ayat 28 dan ayat yang ke-29. Saya mengajak Bapak Mama Saudara semua jemaat Tuhan untuk kita membacakan 2 teks pembuka ini yang menjadi ayat dasar untuk kita membahas tema ini. Roma 2, 28, 29. 1, 2, 3. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi saudara, secara eksplisit kita menemukan di dalam 2 bagian teks ini ada pernyataan yang jelas bahwa yang disebut Yahudi atau yang disebut Israel itu bukan yang lahiriah Yahudi. Maksudnya saya sudah jelaskan di 2 minggu lalu, yang lahir dari suku Benyamin, suku Naftali, suku Zebulon, suku Isakar, suku Lewi, suku Ruben, suku Yehuda, bukan yang itu, saudara. Itu lahirianya, ya. Meskipun di Roma pasal yang ke-11 Paulus mengatakan yang aku maksudkan bukan semua Yahudi lahiriah. Ada sekelompok Yahudi lahiriah kecil saja, disebut kelompok sisa. Itu Roma pasal 11, nanti saudara bisa membandingkannya. Ya. Jadi saudara, ini yang Tuhan Yesus maksudkan atau yang Alkitab katakan. Kenapa Alkitab mesti bilang bukan Yahudi lahiriah itu?
tetapi harus Yahudi yang sesungguhnya Yahudi sejati atau Israel sejati. Karena kalau kita membaca Roma pasal 2 ayat 29 ini secara keseluruhan dan Roma pasal 11 ya, secara keseluruhan, maka kita menemukan bahwa Israel itu atau Yahudi lahiriah itu, Yahudi yang nampak keyahudiannya itu, mereka tidak bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Allah, di mana Allah sudah menempatkan mereka sebagai umat kepunyaannya, orang-orang yang menjadi harta kesayangannya. Saudara, mereka tidak bisa mewujud nyatakan kemauan Tuhan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan minta mereka seperti yang kita sudah perhatikan dari ciri-ciri Israel sejati itu. Tuhan minta mereka untuk bersandar pada hukum Taurat atau firman Tuhan. Tapi Yahudi lahiriah tidak mau bersandar pada firman Tuhan. Yahudi lahiriah, saya tadi 2 minggu lalu saya katakan bahwa mereka menciptakan firman-firman yang baru. Mereka berusaha menentang apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Akhirnya Tuhan rasa bahwa ini orang dong ini memang sone pantas beta sebut mereka umat kepunyaan Allah. Mereka Yahudi yang sejati, tidak pantas saudara, karena mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa mereka tidak bisa menjadi Israel sejati atau Yahudi sejati, para Yahudi lahiriah itu? Karena Tuhan suruh mereka bermegah dalam Allah. Tuhan suruh mereka untuk berbangga kalau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi fakta realita membuktikan bahwa orang Israel tidak bangga karena di dalam Tuhan, justru bangga dengan segala macam perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, kesombongan rohani mereka dan segala macam perilaku-perilaku keyahudian mereka yang mereka rasa bahwa mereka umat kepunyaan Allah, jadi mereka bisa seenak-enaknya saja. Itu membuat Tuhan sekali lagi tidak berkenan kepada mereka. Saudara, selain itu juga kenapa Israel lahiriah itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka? Yang ketiga, Tuhan mau supaya memang mereka membangun relasi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Tapi fakta membuktikan mereka justru hanya melakukan ibadat-ibadat rutinitas. Ya, makanya beberapa hari yang lalu waktu Bapak Yansen mengirim satu cuplikan video dari pendeta MYM yang menjelaskan tentang Yahudi, siapa mereka Yahudi. Ya, pendeta MYM bilang, Yahudi punya Tuhan tidak sama dengan kita pun Tuhan. Ya, kenapa? Karena sampai hari ini memang Yahudi lahiriah tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang, sudah lahir ke dalam dunia. Mereka tidak percaya itu. Berarti dengan kata lain bahwa orang-orang Yahudi lahiriah itu tidak percaya dengan Tritunggal Allah. Mereka tidak percaya dengan saudara yang terkasih dalam Tuhan adanya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka hanya percaya satu saudara, Allah Yahweh itu saja. Ya, jadi bagi mereka Allah itu Esa, Esa itu adalah Allah. Jadi saudara, mereka tidak percaya adanya Tritunggal. Dan itu jelas bertentangan dengan isi Alkitab, bertentangan dengan maunya Tuhan. Dan relasi yang mereka bangun bukan relasi keintiman dengan Tuhan, itu sudah pasti. Karena Allah yang mereka sembah bukanlah Allah yang Alkitab katakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang membuat bangsa Israel gagal disebut umat kepunyaan Allah. Bangsa Israel tidak bisa mewujudkan bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah. Karena itulah di dalam Roma pasal 11 Allah kemudian memotong mereka, lalu kemudian mengambil zaitun liar. Siapakah zaitun liar itu, saudara dan saya? Kita yang bukan merupakan umat kepunyaan Allah, kita yang bukan keturunan Yahudi, kita yang bukan Israel lahiriah, bukan dari suku Benyamin, bukan dari suku Lewi, bukan dari suku Isakar, Zebulon, Naftali dan lain sebagainya. Kita tidak dari situ. Karena kita ini disebut zaitun liar. Jadi kemudian Tuhan cangkokkan kita. Karena Israel sejati dipotong. Ya. Israel lahiriah dipotong. Israel keturunan dipotong.
Karena ini 3 yang saya sebutkan tadi. Tuhan tidak mau itu. Dia kemudian memanggil kita sesuai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapa itu? Ya kita ini. Yang sebenarnya bukan bangsa pilihan Allah. Yang sebenarnya bukan disebut umat kepunyaan Allah. Kita ini kan zaitun liar, saudara. Kita ini kan semuanya sebenarnya harusnya mati neraka. Ya, saudara. Karena kita lahir dari keturunan, ingat ya, saudara lihat ada Sem, Ham, dan Yafet. Ya, setelah air bah. Nuh itu punya 3 anak, toh, Sem, Ham, dan Yafet. Lahirlah keturunan Sem itu yang kemudian datangnya bangsa Israel. Sementara Ham dan Yafet itu yang melahirkan bangsa-bangsa yang bukan kepunyaan Allah. Kemungkinan kita ini lahir dari keturunan bangsa Ham, saudara. Bukan Abraham, Ham. Ya, saudara. Ya, bangsa Ham. Ya. Nah bangsa Ham itu bangsa kutuk. Yang kedapat kutuk, kalau saudara belajar kitab Kejadian kan, Ham itu dikutuk. Kita ini orang-orang dikutuk, tidak layak, saudara. Kita bukan keturunan Sem, hanya keturunan Sem yang memanggil nama Allah. Ya saudara. Nah, tapi kita bersyukur, kita yang seharusnya dibuang, kita yang seharusnya dicampakkan, kita yang zaitun liar, kita yang sebenarnya bukan umat kepunyaan Allah, sesuai 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita dipilihnya, kita dipanggil oleh Dia, keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib. Dan saudara dan saya sekarang disebut Yahudi sejati, Israel sejati, bukan karena darah keturunan, bukan karena garis keturunan, bukan karena ada darah keyahudian secara lahiriah, bukan, tetapi karena kasih karunia Allah kita dicangkokkan untuk menjadi Israel sejati. Ada amin? Nah, karena itu bersyukurlah saudara, ya, kita bisa menjadi orang-orang pilihan Allah. Kita bisa menjadi umat kepunyaan Allah. Nah, saya akan melanjutkan ciri yang berikut pada hari ini. Kenapa Israel sejati ini, Israel lahiriah itu tidak bisa menjadi Israel umat kepunyaan Allah, sehingga Tuhan harus menggantikan dengan Israel sejati. Yang berikut, yang keempat, saudara. Ternyata Israel gagal di dalam hal menguji segala sesuatu. Ya. Perhatikan teks di dalam Roma 2 ayat 18. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ini orang Israel lahiriah seharusnya begitu, umat kepunyaan Allah. Itu seharusnya tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Maksudnya apa? Dia pasti menguji segala sesuatu, sehingga tidak kena tipu, tidak dapat terkontaminasi, tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal palsu yang dapat mengelabui mata rohani daripada Israel itu. Tetapi fakta membuktikan bahwa Israel itu kemudian tidak menguji segala sesuatu. Mereka asal hantam, mereka asal terima, mereka asal mengatakan semua baik, dan mereka tidak bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Buktinya, Yesus datang sebagai Mesias, Yesus datang sebagai anak Allah, tapi mereka tidak bisa mengetahui itu. Mereka tidak bisa tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, mereka seharusnya mengerti bahwa ajaran-ajaran yang Yesus lakukan, ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan, itu semua ajaran-ajaran yang sungguh-sungguh betul-betul adalah kebenaran. Tetapi mereka menolak. Bahkan mereka berkata, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu lalat. Saudara terkasih dalam Tuhan, Beelzebul itu dewa lalat. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa mereka tidak bisa menguji mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tidak sesuai kehendak Allah, dan mana yang sesuai kehendak Allah.
Bahkan ketika tentara-tentara Romawi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berkuasa pada waktu itu, orang-orang Yahudi bekerja sama untuk melakukan berbagai macam penggelapan, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, termasuk akhirnya menangkap dan membunuh Yesus. Itu membuktikan sekali lagi bahwa mereka ternyata tidak dapat menguji segala sesuatu yang baik. Ini membuat mereka tidak bisa disebut Israel. Mereka tidak bisa disebut Yahudi. Makanya kita yang zaitun liar, yang sedang dicantolkan sekarang, yang menjadi umat pilihan Allah, kita tidak boleh ikut mereka yang tidak meneliti segala sesuatu. Hari ini kalau saudara dan saya disebut Yahudi sejati, jadilah orang-orang Kristen yang meneliti, menguji segala sesuatu. Terima apa yang baik, buang yang tidak baik, pegang apa yang baik, dan jangan pegang apa yang tidak baik. Ada amin? Coba lihat teks ini. Saya tidak kutip, tapi coba kita lihat 1 Tesalonika. Mari tolong dibuka. Pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Saudara perhatikan 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18 atau 17 ya. Coba tampilkan. 1 Tesalonika 5. Ya, saya mau kita perhatikan ini teks. Perhatikan. Tampilkan. Ayat, oh bukan. Ayat 19. Ya, ayat 19. Janganlah padamkan roh. 20. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan pandang rendah nubuat-nubuat. Jangan padamkan roh. Lalu ayat 21 menjadi penting. 1, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan suruh itu. Uji segala sesuatu. Ya, jangan asal terima. Meskipun itu kelihatannya dari roh, kelihatannya itu nubuat, tapi ayat itu bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Orang Israel semangat pelayanan, roh menyala-nyala. Tapi Dongson bisa bedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Mana dari Tuhan dan mana yang tidak. Karena mereka tidak menguji segala sesuatu. Akhirnya yang kelihatannya tidak baik dianggap baik. Yang baik dibilang tidak baik. Ya, saudara, nah ini berat ini kalau orang Kristen juga begini nih. Ya, itu sekali lagi menjadi orang Kristen yang tidak sejati. Menjadi orang Yahudi yang tidak sejati. Bukan Yahudi rohani. Kembali kepada slide kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itulah Roma pasal yang ke-2 ayat yang ke-18 ini ya, kata tahu di sana, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu dipakai kata dokimaso. Dokimaso itu artinya menguji segala sesuatu, seperti orang memuji emas. Untuk mengetahui mana yang asli dan mana yang murni, itu dokimaso. Jadi saudara, orang Kristen itu kalau mau tahu, tidak bisa hanya sekedar memilih, tidak bisa hanya sekedar langsung mau, langsung ambil, langsung lihat dari kulit luar, tidak. Tapi mesti diuji, dibakar dengan api firman Allah sebagai standarnya untuk kita bisa mengetahui mana itu yang baik dan mana yang tidak baik. Alat pengujian satu-satunya yang benar itu adalah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan ya. Jangan uji pakai layar. Ada orang suka uji pakai hati nurani. Salah. Kalau uji pakai hati nurani itu bisa baik, bisa tidak. Kenapa? Karena Alkitab berkata hati nurani kita itu licik. Ya, kalau saudara baca kitab Yesaya, di sana dikatakan bahwa hati nurani kita itu licik. Jadi kalau mau pakai hati nurani bisa keliru, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu dalam suratan Titus pasal 1 juga di sana dikatakan hati nurani kita semua sudah najis, kotor. Jadi kita tidak bisa uji pakai kitab hati nurani, saudara. Sebab kadang hati nurani kita juga sudah terkontaminasi dengan dosa. Hati nurani kita juga saudara tidak murni lagi. Tetapi
Ada satu yang tidak bisa terkontaminasi dengan apapun, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, yang tidak bisa dimasuki oleh virus manapun. Apakah itu? Firman Tuhan. Firman itu murni, dialah segala-galanya. Karena itu ujilah segala sesuatu, bukan dengan perasaan, bukan dengan hati, bukan dengan pikiran, tapi ujilah segala sesuatu dengan firman Allah. Maka kita akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ada amin? Ada orang suka bilang, saya rasa. Jangan pakai saya rasa. Kalau saya rasa itu nanti bisa betul, bisa tidak. Ada juga bilang, saya pikir. Aduh, itu saudara terkasih dalam Tuhan, pikir itu kadang-kadang baik juga, tapi kadang-kadang bisa tidak baik. Tapi kalau bilang firman yang ngomong, sudah bisa bilang sonde. Itu pasti betul. Ya. Kalau kau bilang saya rasa, saya pikir, saya hati nurani yang ngomong, itu bisa keliru. Saudara. Tapi kalau firman yang ngomong, tidak bisa keliru. Itu pasti benar, pasti murni, pasti kebenaran. Dan itulah yang saudara dan saya harus pegang. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi itu ingat baik-baik Bapak Mama saudara. Contoh, saudara terkasih dalam Tuhan, kotong batas salah deh orang. Ya, kotong batas salah deh orang, lalu kotong mau minta maaf. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita pakai saya rasa, wih, kalau saya rasa, siapa mau? Perasaan terganggu. Kalau kita pikir lagi, saya pikir, saudara, itu juga tidak bisa. Karena kita kalau mulai pikir, kita mulai bilang, kok yang salah dia, kok beta yang mesti ini. Nah itu saya pikir, saudara, tidak akan bisa masuk. Saudara, kalau pakai apa lagi? Hati nurani. Oh, hati nurani omong kosong nih. Hati nurani bilang, tak usah. Kalau itu hati nurani bilang begitu, wah lebih berat lah, saudara. Jadi kita tidak bisa pakai itu, tapi coba saudara pakai standar firman Allah. Oh, firman itu murni. Dia ngomong jelas dan tidak berubah, tidak terkontaminasi dengan apapun. Tidak bisa itu kebenaran. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pakai saya rasa, saya pikir, saya hati omong apa. Jangan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan, itu standar. Itulah alat penguji yang pasti. Itulah yang harus kita pakai menjadi standar dalam hidup kekristenan kita. Anak-anak muda, ya saudara yang terkasih, kalau engkau mau menjadi anak-anak muda yang disebut Israel sejati, dengar baik, jangan pakai standar perasaan. Jangan pakai standar saya pikir, aduh itu berat. Jangan pakai standar hati nurani. Bapak mau bilang apa leko saya pun perasaan sudidiana. Itu kan kau pakai standar perasaan. Standar Alkitab iya tidak. Kalau kau pakai standar perasaan, memang saudara perasaanmu dipengaruhi, dikontaminasi oleh berbagai macam hal. Sehingga perasaanmu bisa menjadi saudaraku senang sama dia, cinta sama dia. Saya kesaksian ini nyata. Pendeta Daniel Pinto yang pernah khotbah kemarin di sini lalu bawa misail ke Jakarta itu, saudara. Nah dia ini kan tidak tahu pacaran. Saya tahu persis karena saya tinggal bersama dengan beliau, saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak tahu pacaran. Tapi umur tambah lanjut, saudara, tidak pernah salah nona, tidak pernah saudara terkasih dalam Tuhan. Hanya dia jomblo-jomblo sah. Satu hari saya penggembala bilang begini, hai kamu semua yang sudah jadi pengerja di sini berpuluh-puluh tahun ini, ya saudara, mungkin saya penggembala ini lihat dong nih subosan karena tua-tua gangok semua, ya saudara tidak keluar-keluar jadi pengerja terus. Pacar juga tidak ada. Ya saudara. Jadi seorang pendeta itu gembala saya di Malang. Dia buang bahasa begitu. Kamu yang tua-tua ini, coba kamu pikir. Ya saudara. Umur kamu itu tambah lanjut. Waktu karena omong begini, saudara, kami setiap kali doa pagi itu selalu panggil nasihat ya. Saudara. Tanyalah, Pinto. Panggilannya dia tuh Pinto. Pinto, kamu udah ada enggak calonmu? Belum om.
Ya sudah. Belum om. Nah, kapan Pinto? Ya saudara. Gembala saya tahu itu kapan Pinto? Ini tuh saudara ditanya-tanyain terus akhirnya mungkin dia juga perasaan. Ya, orang lain yang baru datang pengerja 1-2 bulan, ya saudara 1-2 tahun kawin pergi. Dong itu saudara Daniel Pinto itu dia pengerja, saya masih SMP kelas 2 sampai saya jadi pendeta. Sekolah habis saudara, itu dia tidak keluar dari itu gereja. Sampai akhirnya ini pendeta rasa kesumosan dia dong muka ini. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena mereka perasaan dengan ini gembala omong terus. Akhirnya dia kontaklah dia kawan di Jakarta. Saudara, kontak dia kawan di Jakarta. Omong bilang begini, dia kawan. Kira-kira ada tidak nona yang free di Jakarta situ? Tapi dia mesti pendeta saudara. Lalu kawannya bilang begini, ada ya, orang Batak. Kalau begitu nak, lu coba dulu. Ya. Soalnya beta kasih saya pun nomor telepon, nanti lu telepon. Saya bilang, saya tidak bisa omong. Pendeta Daniel bilang begitu. Lu tolong kok omong ke beta dulu. Ya sudah. Ini memang dia sontak kenal perempuan betul-betul. Ya sudah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, singkat cerita di kawan ini mulai menjembatani, ya omonglah dengan Ibu Purba ini yang sekarang istrinya. Saudara, Ibu Purba ini waktu itu sedang merintis penggembalaan di Cikarang, yang sekarang tempat mereka menggembalakan. Saudara, dan memang kondisi di Cikarang itu betul-betul membutuhkan Bapak Gembala. Kenapa Bapak Gembala? FPI tiap hari datang serang. Saudara, waktu di istri buka pertama. Dan dia berdoa, Tuhan, mesti laki-laki yang berani. Ya saudara. Dan dia tahu yang berani itu hanya orang Timur, ya, Maluku, Ambon, dan Papua, ya saudara, atau orang Medan, Batak. Itu jiwa-jiwa pemberani. Saudara. Jadi ini dia justru berdoa, saudara. Nah, waktu datanglah ini kawan mereka ini saudara omong, ya, Ibu Purba bilang, ya tapi aku kan gak kenal dia. Sudah, nanti aku kirimin fotonya, kamu kirimin fotomu. Ya sudah, dulu masih zaman dulu. Jadi kirim foto, satu kirim datang, ya saudara. Ya, kami selama ini saudara di tempat kami jadi pengerja itu, Daniel Pinto tidak pernah dapat surat dari siapapun. Ya, sekarang tiba-tiba surat masuk. Ya, kalau kami surat dari mana-mana keluar masuk terus. Ya, nah dia datang surat, kita kaget. Siapa kirim ke dia dari Jakarta lagi? Ya sudah, maka kita bilang, Kakak Dan ada surat dari Jakarta. Oh ya bos ini, dek. Saya kasih dia lalu saudara dia buka. Oh saya lihat kok bacanya sembunyi-sembunyi. Baca sembunyi-sembunyi saudara. Sambil ketawa-ketawa. Wah ini berarti ada sinyal lah ini. Tapi tidak pernah ketemu. Ya saudara. Maka singkat cerita saudara, pertemuan surat satu kali itu. Langsung dibalas lagi surat. Kita bagaimana? Jangan lama-lama lah. Langsung saja kita menikah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kirimlah surat itu kembali ke si Ibu Purba ini. Dan saudara Ibu Purba juga responnya baik. Akhirnya saudara, mereka dua sepakat untuk menikah. Menikah tanpa mengenal satu dengan yang lain. Saudara bayangkan. Dan waktu menikah selesai kurang lebih 2-3 bulan. Lalu Ibu Purba itu diundang oleh gembala saya datang ke Malang. Dalam kesaksiannya Ibu Purba bilang, waktu kami menikah selesai, kami juga baru mulai belajar saling mencintai satu dengan yang lain. Ya sudah, kami tidak ada cinta sama sekali. Tidak ada. Kok ini son pernah ketemu nah? Son pernah ngomong satu dengan yang lain? Son pernah. Hanya lihat muka di foto, lalu kemudian saudara urus nikah ya saudara datang, tidak pernah datang. Saya dengan pendeta Daniel itu pamit dari Malang menuju ke Jakarta itu langsung masuk minta, habis masuk minta langsung nikah, ya saudara. Jadi tidak ada pacaran satu hari itu sondena, ya saudara. Jadi itu ibu bilang kami nanti waktu rumah tangga kami baru mulai belajar satu mengenal satu, saudara. Mulai ada perasaan, mulai ada saudaraku mulai jatuh cinta. Itu baru dimulai 2-3 bulan setelah menikah. Saudara bayangkan. Itu berarti saudara lihat, perasaan manusia itu terbentuk bukan karena sekali lagi, ya
Bepu hati yang omong, beta pu ini yang omong. Bukan, itu karena situasi, karena kondisi, karena keadaan. Itu bisa membentuk perasaan seseorang. Dari yang tadinya tidak cinta, bisa jadi cinta. Itu bukan fakta firman. Saudara. Fakta firmannya apa? Saya ulang. Mereka dua sama-sama berdoa. Yang satu minta pria jantan, ya saudara. Dan sejak pendeta Daniel menjadi suaminya, dia tambah berani. Mereka tambah berani membuka pelayanan di daerah yang saya tadi katakan sangat, saudaraku, berbahaya. Ya, sampai hari ini, saudara. Dari tahun 2001, ya, sampai hari ini. Itu karena apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Tidak ada karena perasaan, tidak ada. Mereka menikah bukan karena perasaan, tidak. Karena kalau perasaan mana bisa kok tidak ketemu. Perasaan itu baru terbentuk waktu mereka menikah. Makanya saya ulang lagi, saudara, jangan pakai standar perasaan. Anda nanti keliru, salah pilih anak-anak muda. Dengar, pakai standar firman Allah. Lu ketemu bilang lupu hati bagetar, putar balik, itu perasaan yang bisa membohongi. Lu ketemu lalu kemudian lu rasa bilang, wih kami dua ke connect pulang tuh beta langsung mimpi dia, beta chat dia juga balas, beta juga mimpi kakak. Itu putar balik. Saudara, pakai standar firman Allah. Kalau pakai standar firman Allah tidak mungkin salah, karena firman menguji segala sesuatu. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan pakai standar perasaan. Saya ulang lagi, ada banyak orang, ya, termasuk itu ya, Daniel Pinto, tidak ada perasaan, menikah saja. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau itu semua standar firman Allah, tidak ada satupun yang bisa goyang. Ada banyak orang bilang hati gamatar segala macam, ya, saudara. Ujung-ujung apa cere? Ujung-ujung apa di rumah tangga sone nyaman, bakalai satu bakalai lain, ya saudara. Padahal bilang dulu perasaan. Dulu rasa, bakonek, lu mimpi beta, be mimpi lu. Omong kosong. Karena standar yang dipakai salah. Makanya anak-anak muda, semua anak-anak Tuhan dengar, pakai standar firman Allah. Uji segala sesuatu berdasarkan kebenaran. Maka saudara betul-betul jadi Israel sejati. Ya. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Ini ayat yang tadi kita baca. Lihat lagi, Wahyu pasal 2, ayat 2. Saya kutipin ayat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ini jemaat, saudara. Ini mereka ini orang-orang yang tidak mau sabar. Maksudnya apa ini ayat? Maksudnya mereka tuh menguji betul-betul bahwa engkau telah mencobai mereka, menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Mereka cobai. Dengan apa? Dengan firman. Ada orang-orang yang datang bilang, saya rasul. Rasul saja bisa palsu. Apalagi yang tidak rasul. Saudara. Apalagi yang pemalas gereja. Aduh. Itu jelas, saudara. Itu pendusta. Tapi banyak orang suka. Ya gampang sekali ditipu dengan orang-orang yang begini. Karena apa? Perasaan. Karena pakai apa? Standar pikiran. Pakai standar apa? Sudah terkasih dalam Tuhan. Lihat mata. Anda keliru. Uji. Coba. Pakai firman Allah. Betul dia itu benar. Sejati atau tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu penting. Ya. Jadi standar itu mesti jelas. Ada orang pergi gereja juga tidak uji. Itu gereja betul atau standar betul. Standar uji. Dia bilang, wih beta begitu masuk di itu gereja, AC pun dingin itu, bikin beta nyaman, beta kesan mau pulang dari itu gereja. Itu perasaan. Uji, betul tidak AC dingin itu disertai dengan betul pengajaran firman, kebenaran yang membawa saudara kepada keselamatan atau tidak? Bukan uji dengan perasaan kenyamananmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran itu menjadi standar. Patokan. Ya, bahkan rasul pun disuruh uji. Apalagi saya ulang yang bukan rasul. Kita semua ini. Makanya ingatlah. Dalam dunia ini banyak sekali topeng kepalsuan. Banyak orang memakai topeng kepalsuan.
Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita termakan, kita tertipu. Itu cara kerja setan untuk menjatuhkan, untuk menjerumuskan kita. Jadi Israel sejati itu adalah mereka yang selalu menguji segala sesuatu dengan firman Allah. Ya. Kalau orang Kristen semua menguji segala sesuatu dengan kebenaran firman Allah, hidup ini betul-betul saudara pasti jadi Israel saja. Karena standar yang kita pakai bukan perasaan. Standar yang kita pakai bukan pikiran. Standar yang kita pakai bukan hati nurani, bukan. Standar yang kita pakai firman. Firman omong apa, kita lakukan itu. Makanya kemarin waktu acara di Camplong, Pak Pendeta bilang, Pak Pendeta, ini bukan dansa, hanya Polinesa. Saya tidak pakai standar perasaan. Saya pakai standar firman Allah. Saya bilang, Bapak, mau itu tidak dansa kah? Mau itu hanya Polines kah? Firman Tuhan bilang, jangan pesta pora. Pesta boleh, jangan pesta pora. Saudara, saya ngomong begitu. Pesta pora itu bagaimana, Bapak? Pesta pora itu yang sekarang kita buat ini, Bapak supasan lampu yang sebentar lagi kita pemata dong silau semua ini, ya, saudara. Lalu kemudian putar dari tadi ini setelah pemberkatan itu putar semua lagu dunia dari A sampai Z, itu namanya pesta pora. Karena Tuhan tidak dimuliakan di dalam pesta ini, itu namanya pesta pora. Kalau mau, saudara, seundang pendeta datang khotbah lai, ya saudara. Masuk minta juga khotbah lai, maka semuanya mesti dilakukan dengan standar itu. Bukan lu campur-campur khotbah dunia, itu kesetanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sebentar ini kan kita sambut mempelai wanita akan datang, ya saudara. Dan sebentar ada ibadat lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kirim WA kasih tahu tuan rumah. Saya bilang ingat tidak boleh putar lagu dunia. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu mesti bikin ciri kebenaran dong. Hidup kalau tidak begitu tuh percuma. Uji segala sesuatu di standar firman. Terserah orang mau ngomong apa. Ya, standarnya firman. Waktu pulang dengan mobil sama-sama dengan Ibu Penina, saya bilang, Ibu kalau tadi dong paksa Polines, saya mau bisik di Ibu supaya tarik semua turun pi yang jurang itu, ya, kasih masuk semua di dalam. Kok ini begini nah? Lu Polines pi mana? Itu kan turun pi, mampus. Kok begini? Arena tuh hanya mengkali 2x2 saya. Ya saudara, nah ini kita Polines pi mana? Ya saudara, kita goyang satu langkah turun jurang. Jadi saya kasih Ibu Penina, kalau tadi dong paksa Polines, Ibu dahulu, tapi ingat, langsung jurang. Ya saudara, kasrubu semua di situ. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Ada seorang Kristen. Ya, karena sekali lagi, ya dia masih omong beta lagi begini. Tapi Bapak tunggu ya, memang Bapak dong saya mau, tapi beta tanya jubir dulu. Itu saya tanya jubir. Saya tanya jubir buat apa? Firman Tuhan omong kok kau tanya jubir buat? Biar jubir bilang iya, saya tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang Kristen kok otaknya itu pakai perasaan, pakai pikiran. Sorry, makanya pendeta Melatok dalam khotbah dia bilang itu pendeta bodoh. Pendeta Melatok ngomong, maka orang banyak tersinggung, pendeta banyak tersinggung. Kok memang bodoh nah? Firman kau abaikan. Kebenaran kau tidak jadikan standar, itu bodoh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah kita jangan jadi Kristen begitu. Israel bodoh, makanya Tuhan potong buang. Siapa mau potong buang? Beta sudah dicangkok begini lah. Dulu beta sudah dianggap, baru beta dianggap. Beta jangan kepala batu dong. Saudara, yang asli Tuhan sudah mau tahu, dia potong buang. Nanti di ayat penutup saya kutip itu ayat. Saudara, apalagi kita. Aduh, yang hanya tempel sah. Orang lupa bilang cangkok itu kan tempel sah. Ini tak usah potong lah, tinggal hela kas jatuh.
Yang tumbuh asli, keluar dari dia pokok, Tuhan potong. Apalagi yang cuma datang numpang. Aduh, makanya saudara, saya ingin sampaikan buat kita semua saitun-saitun liar ini, yang hanya oleh karena Tuhan mau pilih kita, Tuhan saudara kasih kita kesempatan, kasih karunia, kemurahan. Mari jangan pakai standar lain. Pujilah segala sesuatu dengan standar yang benar. Firman Allah, apa saja dalam potong hidup, jangan pakai standar lain. Pakai standar firman Tuhan. Itu sudah lengkap. Kejadian sampai Wahyu, sonde kurang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lengkap, pakai itu standar. Maka hidupmu akan sungguh-sungguh jadi Israel sejati. Seperti yang firman Tuhan katakan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Mama Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa ciri Israel yang kemudian tidak dilakukan oleh Israel lahiriah itu, sehingga mereka tidak bisa disebut Israel umat kepunyaan Allah, sehingga Tuhan harus ambil Israel sejati, Yahudi sejati, yaitu kita saitun-saitun liar ini. Yang kedua atau yang kelima dari khotbah rentetan kita 2 minggu yang lalu, saudara, kita orang-orang Kristen atau Israel sejati itu diminta untuk menjadi saksi, menjadi berkat. Saudara ingat kan, waktu Tuhan panggil Abraham keluar, dia bilang apa? Saudara, aku akan memberkati engkau, dan siapa yang memberkati engkau, mereka akan diberkati. Olehmu segala kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi saudara lihat, Abraham itu kan bapak nenek moyangnya Israel. Abraham kas lahir ini Ishak, Ishak kas lahir Yakub, Yakub kas lahir 12 anak, yang kemudian menjadi orang Israel itu, atau Yahudi itu. Saudara, jadi ingat, nenek moyang kita saya dipanggil, ya, Israel itu dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Tapi fakta membuktikan bahwa mereka tidak bisa menjadi saksi. Lihat teks ini dulu. Ya, Roma 2 ayat 19 mulai sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, mari, ini cukup panjang, kita saut bersahutan. Saya lebih dulu ayat 19. Perhatikan. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Ayat 20. Orang bodoh dan mengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Ayat 21 dengar. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Ayat 22. Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang cicik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Sudah lihat itu. 23. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? 24. Gara-gara dong nama Tuhan bukan dipuji, dimuliakan, dihujat. Wih, Tuhan marah betul-betul. Padahal kamu ini yang pintar, kamu ini yang seharusnya penuntun orang buta, kamu pendidik. Ya saudara, itu Tuhan bilang, tapi kok justru tidak. Fakta di lapangan, kamu bikin orang lain justru menghujat nama Allah. Mereka tidak jadi saksi. Waduh, itulah Israel lahiriah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang buat Tuhan sekarang lagi potong mereka. Karena Tuhan kepengen kamu jadi saksi, tapi kamu tidak jadi saksi. Saudara, anak-anak Tuhan dengar baik. Tuhan potong untuk gantikan Israel, Tuhan cangkok kita saitun liar. Supaya apa? Fungsi itu tidak boleh hilang. Maksud tujuan itu tidak boleh hilang. Tuhan cangkokkan kembali kita supaya kita menjadi saksi Tuhan. Supaya kita menjadi saksi Allah. Supaya oleh kita nama Tuhan dipuji di segala bangsa. Bukan dihujat. Supaya orang mengenal Kristus. Setiap lutut harus bertelur. Dan olehnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Beri tepuk tangan terbaik. Jadi anak-anak Tuhan, Israel sejati. Mari pikir tiap hari. Kau tahu jadi orang Kristen ini tugas berat. Ya. Kau tahu jadi orang Kristen ini bukan hanya untuk potong pun diri.
Kadang-kadang batang sana pikir tujuan Tuhan, visi Tuhan, maksud Tuhan, sehingga batang pun hidup jadi sembarangan, sehingga batang tidak bisa menunjukkan kehidupan yang betul-betul dapat menjadi saksi. Justru batang pun hidup bikin banyak orang, saudaraku, tidak datang kepada Kristus. Nama Tuhan dihujat karena kita pun hidup. Aduh, jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya lebih suka orang bilang begini. Kami tidak mau pergi itu gereja karena sedikit-sedikit omong dosa. Saya lebih suka daripada orang bilang begini. Saya tidak mau pergi itu gereja karena di itu gereja dong bermain dosa semua. Mulai dari pendeta sampai di bawah semua main dosa. Waduh, itu menghujat nama Allah. Tapi waktu kalau orang bilang, saya tidak suka masuk itu gereja karena itu gereja tidak boleh minum, tidak boleh rokok, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kita bersyukur karena nama Tuhan sedang dipuji, dimuliakan. Saudara terkasih, kenapa? Karena waktu orang tahu itu kebenaran, bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Karena itu ingatlah baik-baik, jangan sampai orang hujat nama Tuhan gara-gara kita pun perilaku hidup. Ya. Karena kita pun sikap hidup, karena kita pun tutur kata, karena kita pun sikap perbuatan yang sekali lagi tidak mencerminkan bahwa kita ini orang-orang yang bersaksi. Lihat, ini teks. Apa yang dimaksud menjadi saksi? Yang pertama, ini gambar jelas, penuntun orang buta. Kita ini kita ingat, kita bukan buta, kita ini yang penuntun orang buta. Kita yang mata ada menyala ini. Nah, ini orang dunia. Jadi jangan sampai kita juga pakai kacamata, baru kita pegang orang jalan kok kita. Hari ini kita masuk jurang rame-rame. Saudara terkasih, kita ini penuntun, saksi itu penuntun orang buta. Saudara, kalimat ini lebih jelas. Ya, Roma 2 ayat 19 ini lebih jelas. Saya uraikan ini. Dari kata hodegos tuplos. Hodegos itu penuntun, tuplos itu buta. Saudara, apa itu hodegos? Tuplos itu sama dengan leader of the way atau guide. Nah, kalau saudara tahu guide itu hanya ada di Bali sana. Orang bule datang, ya mereka butuh guide. Kenapa? Guide itu penunjuk jalan, penerjemah bahasa, segala macam. Mesti tahu di mana kute, di mana ini segala macam tempat ini tempat itu. Dia mesti hafal. Itu namanya guide. Itu yang hodegos tuplos itu. Dia leader of the way. Dia pemimpin, dia seorang penuntun jalan. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia pemimpin perjalanan. Itu kita. Kasih tunjuk jalan. Ya. Nah, jadi menjadi saksi itu yang dimaksud apa? Menuntun orang ke jalan keselamatan. Jangan sama seperti ahli Taurat ini. Lihat Matius 23 ayat 15, tampilin ayat. Matius 15 ayat yang ke-23, tampilkan. Matius 15 ayat 23. Saya ingat ini ayat. Jadi ini bahaya ini. Justru bukan jadi guide, bukan jadi the leader of the way, ya. Tapi justru bawa orang pi neraka. Matius 23:15, tabale. 23:15. Matius 23 ayat 15. Tampilkan. Ya, layar kasih hitam supaya bisa dibaca. Matius 25 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, ke layar hitam. Dan sesudah ia bertobat, itu ayat bilang, kamu menjadikan dia orang apa? Bukan orang sorga, itu orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi teks itu jelas mengatakan kepada kita bahwa orang-orang Israel, ahli Taurat, orang Farisi, mereka bawa orang bukan pada keselamatan, justru bawa orang masuk neraka tamu. Itu salah berat, itu yang Tuhan tidak suka.
Jadi saudara dengar baik-baik, kita ini bawa orang ke gereja itu bukan untuk jadi penganut agama Kristen saja. Atau bukan hanya mau saudara supaya jadi anggota gereja sidang jemaat Allah. Tidak penting jadi anggota gereja sidang jemaat Allah. Kenapa saya katakan tidak penting? Bikin apa jadi anggota gereja sidang jemaat Allah, tapi kemudian masuk neraka? Yang penting itu adalah bawa orang kepada jalan keselamatan. Yang penting itu adalah menunjukkan siapa jalan keselamatan, supaya dia yang buta itu dicelikan matanya. Itu yang penting, Bapak Mama, Saudara. Ya. Jadi karena itu pada kesempatan siang hari ini nih, pagi hari ini nih, mari semua kita, ayo jadi saksi itu. Ingat, tujuannya mesti jelas. Saya bawa orang pergi surga nih, ya. Karena tidak ada jalan lain menuju ke surga selain lewat jalan Yesus Kristus itu. Makanya kita tidak ajak orang, saya ulang lagi, bukan karena kemegahan gereja, bukan karena denominasi, bukan karena organisasi, bukan. Kita ajak orang supaya ada di dalam pertobatan yang sungguh. Kita ajak orang supaya mereka betul-betul saudara mengenal siapa Kristus. Ini loh jalan yang kamu harus lewati. Ya, kembali ke slide, saya tunjukkan beberapa ayat yang saudara menunjukkan itu. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu ada banyak orang pikir. Makanya kita harus jadi guide, supaya mereka yang pikir ini jalan lurus kita tarik. Padahal itu jalan salah itu. Itu jalan menuju maut. Itu jalan menuju hidup kebinasaan, bukan hidup kekal. Kita yang tunjukkan. Ya saudara, kita ini yang tunjukkan, supaya orang jangan salah jalan. Ya, the leader of the way. Ya. Kalau kita tidak tunjukkan, sudah banyak orang pikir ya masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ini ayat bilang, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang lagi masuk melalui itu. Banyak orang lewat jalan lebar itu. Kita mesti tarik mereka. Ayo ikut jalan sempit dong. Sesak ini jalan sempit. Ikut. Yohanes berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yohanes menulis kata-kata Yesus ini, lihat. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah kita ini guide-nya, saudara. Kita inilah leadernya. Kita inilah pemimpinnya. Ya. Orang sejalan salah, kita pikir salah lah, kita pikir nyasar lah, wah itu berat itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kita mesti arahkan, iko ini jalan sempit, ini yang betul. Ya, jangan justru kita ajak mereka ada di jalan lebar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan menjadi saksi? Menjadi saksi yang dimaksud itu adalah terang bagi mereka yang gelap. Saudara, apa itu terang dan gelap yang dimaksud di dalam teks ini? Ya, saya bahas ini. Terang ini ditulis dengan kata pos, gelap itu dipakai kata skotos. Apa itu pos? Pos itu artinya a heavenly light atau cahaya sorga. Cahaya dari sorga. Itu a heavenly light. Saudara, jadi kalau kita ini disebut adalah orang-orang terang, itu artinya terang sorga yang menyinari kita. Terang Kristus, the heaven. Saudaraku, bukan terang dunia dari dunia ini. Terang sorga yang menerangi dunia. Makanya Yesus disebut terang dunia. Kenapa? Karena dia sorga. Dia heavenly light. Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Terang yang bersinar. Kedelapan, skotos. Itu bicara tentang dosa. Ya. Ini. Jadi saudara, cahaya sorga itu yang bisa melenyapkan kejahatan. Jadi kalau kita disebut Israel sejati, itu berarti kita memiliki heavenly light. Kita memiliki cahaya sorga.
Sun like star. Ya. Terang matahari yang bersinar, yang menerangi. Itulah kita. Cahaya surga itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya tidak mungkin cahaya surga tidak menyingkapkan dosa, menyingkapkan kejahatan. Itu mustahil. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang namanya cahaya, apalagi ini cahaya surga, heavenly light. Saudara, Anda bawa saja lilin satu masa di gelap, saja itu gelap jadi terang. Itu yang saudara lilin, bukan heavenly light. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini lampu satu sama nyala, gelap bisa sirna. Ini lampu, bukan heavenly light, bukan sinar sorga, bukan cahaya sorga, tapi toh dia bisa melenyapkan kegelapan. Apalagi, saya ulang lagi, ada cahaya sorga yang menyinari, ada saudaraku cahaya dari Allah yang menyinari hidup kita. Ada dosa mana yang bisa bertahan? Ada dosa mana yang saudaraku yang dikasih Tuhan bisa tetap tinggal? Ada kejahatan apa yang tidak bisa disingkapkan? Terang itu adalah terang surga. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, waktu para gembala ada di padang dan kemudian ada cahaya surga yang menyinari para gembala itu, Alkitab berkata bahwa seketika mereka mengalami ketakutan, tapi setelah itu mereka melihat ada kemuliaan bagi Allah. Mereka kemudian saudara bergegas-gegas lari ke kandang itu, ke Bethlehem, untuk menjumpai sun like star, seorang cahaya surga, sinar matahari yang terang itu, heavenly light yang datang ke dalam dunia untuk menyingkapkan kejahatan. Ini saudara. Jadi marilah, jadilah itu heavenly light, cahaya surga. Di mana kita ada, dosa mesti tersingkir. Di mana kita ada, dosa sana boleh bertahan. Di mana kita ada, dosa mesti lenyap. Di mana kita ada, tidak ada kompromi dengan kejahatan. Itu namanya heavenly light. Biarlah heavenly light itu menyinari rumah saudara. Makanya Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-5, jangan letakkan pelita itu di bawah gantang, letakkan di atas kaki dia untuk menyinari seisi rumah itu, supaya tidak ada kegelapan, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa dalam rumah itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, kalau terang tidak disingkapkan, orang bermain dosa. Ya, yang bisa bermain dosa itu kan hanya di dalam gelap. Pastikan itu bukan ada dalam hidup kita. Saudara, makanya anak-anak Tuhan yang hidup di dalam heavenly light, saya ulang, dia tidak bisa nyaman kalau ada dosa. Di kantor kah, di mana saja dia pasti akan bertentangan. Saudara, pasti. Karena sinar ini, sesuatu lampu satu datang gelap hilang. Kecuali lu tusuk mati buang ini lampu. Makanya satu-satunya cara orang mau melenyapkan kebenaran, caranya apa? Bunuh orang yang membawa kebenaran. Ya. Tapi saudara mau bunuh berapa banyak orang? Bunuh satu orang, muncul orang, lu mati satu lampu, pabrik cetak lampu baru terus. Ya, saudara, atau kecuali pabrik tutup buang. Nah ini sinar dari mandar sorga, lu tutup sorga sudah. Lu bunuh satu, muncul terang lain. Yunus Ndul, pendeta yang dibunuh di Malaka tahun sekitar 80-an bersama dengan pendeta John Adu dalam penginjilan. Saudara, dibunuh oleh kepala desa dan semua masyarakat. Karena mereka pergi menginjili di sana, pendeta Yunus Ndul dibunuh. Dengan cara apa? Dipotong dia pun kepala. Ya. Waktu kesaksian di pengadilan Atambuan, yang bunuh kepala desa bilang, saya sudah bunuh banyak orang. Tapi waktu saya bunuh pendeta Yunus Ndul, saya kaget. Ya.
Karena waktu saya bunuh orang lain yang saya bunuh itu semua berteriak. Tapi waktu saya bunuh Yunus Nun tidak keluarkan satu kata pun, hanya senyuman saja. Bahkan dia bilang saya sampai mencucurkan air mata. Karena waktu dia tebas pendeta Yunus Nun punya leher sebegini. Tetapi dia lihat Yunus Nun muka itu seperti senyum yang tidak dapat dibandingkan. Sehingga itu kepala desa kemudian menangis. Dan saudara tahu, hari ini gereja berdiri di tempat itu. Satu Yunus Nun dibunuh, muncul Yunus Nun yang lain. Satu cahaya kebenaran, saudaraku, ditiadakan. Akan muncul cahaya-cahaya lighting heavenly. Sorga itu menyinari sehingga Anda dan saya, dunia tidak bisa padamkan. Dunia tidak mungkin bisa padamkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu sejarah Alkitab, sejarah dunia, sejarah Alkitab, sejarah gereja sudah membuktikan. Yang saya omong ini kan belum lama, ini tahun 80-an, ini kan masih baru. 30-an tahun, 40-an tahun yang lalu. Saudara, belum yang kita omong mulai dari zaman para rasul-rasul mati dibunuh. Semua karena apa? Heavenly light mau dinyatakan di tengah-tengah dunia. Sinar terang menyinari dunia. Don't pikir karena mana. Ini sinar, lu mau usir sinar ini lu usir di sini dia terang di lain. Lu usir di sini dia terang di lain. Cara satu-satu, kasih habis. Tusuk buang, kasih mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang, Anda mau bunuh berapa banyak? Pabriknya sorga. Kalau pabrik dunia saja lampu satu pica muncul lampu dua. Lampu dua pica muncul lampu tiga. Ya saudara. Terus. Nah apalagi di pabrik sorga. Lukat sudah. Saudara. Nah hari ini mari kita semua jadi heavenly light. Menyinari dunia. Saudara. Nyatakan kejahatan. Singkapkan dosa. Jangan tutup-tutupi. Itu ciri orang Kristen. Itu ciri saksi Tuhan. Berikut, apa itu menjadi saksi? Saudara, pendidik orang bodoh. Ini berarti ada orang bodoh dong. Kalau tidak usah bilang pendidik orang bodoh. Berarti ada orang bodoh. Siapakah yang dimaksud? Mari kita lihat, saudara. Roma 2:20 bilang, pendidik orang bodoh. Pendidik itu dipakai kata paldeutes. Sedangkan bodoh itu dipakai kata apron. Jadi, paideutes, apron, paideo, apron. Nah, apa itu paideutes, apron itu? Itu artinya seorang pembimbing, guru, instruktur. Yang namanya instruktur atau pembimbing atau guru, dia sudah mendahului atau dia sudah lebih dulu belajar. Itu namanya paldeutos itu atau pembimbing. Saya bisa membimbing saudara skripsi kalau saya terlebih dahulu sudah pernah susun skripsi. Lulus ujian skripsi. Saudara. Bahkan sekarang tidak boleh. Harus lulus ujian tesis. Harus S2. Baru bisa bimbing skripsi. Kalau mau bimbing tesis, mesti doktor. Saudara. Baru bisa bimbing tesis. Kalau belum, tidak boleh. Artinya apa? Seorang instruktur atau pembimbing atau guru, dia sudah lebih dulu. Dia pendidik, dia paideutes. Saudara, dia mesti belajar lebih dulu. Dan tadi kalau saudara baca itu teks jelas, orang-orang Yahudi itu mereka betul pantas jadi paideutes karena mereka bukan main-main, saudara. Sekolahnya orang Yahudi untuk bisa jadi ahli Taurat orang Farisi itu sekolahnya kurang lebih, saudara, 30 tahun. Kurang lebih. Karena waktu umur 8 tahun mereka sudah mulai belajar. Tapi tidak boleh bikin apa-apa. Mesti belajar di bait suci. Ya saudara, itu masih boleh dibilang TK. Umur 12 tahun naik tingkat lagi. Saudara, belajar lagi. Nanti usia 30 tahun baru boleh mengajar orang lain. Kalau tidak bisa. Makanya mereka disebut pendidik, instruktur, pembimbing, guru. Itu paldeutos.
Saudara terkasih dalam Tuhan, ada ayat yang mengatakan begini dalam kitab Ibrani, ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu jadi pengajar. Ya. Itu ditinjau dari sudut waktu. Bukan lagi 30 tahun Pak. Dari lahir aku di gereja. Ya. Aku dari meak sudah haleluya Pak. Ya saudara. Itu seharusnya sudah master itu. Sudah guru kepala lagi. Ini bukan baru 30 tahun. Sudah belajar pontang-panting. Harusnya sudah bisa jadi pendidik orang bodoh. Tapi ada banyak orang seperti Ibrani 5 bilang itu. Ditinjau dari sudut waktu seharusnya jadi pengajar. Tapi dia justru masih memerlukan susu. Bukan paideutos. Tapi masih kanak-kanak. Masih tulalit. Masih bodoh bahasanya. Padahal seharusnya sudah menjadi paideutes. Paideo, instruktur, pembimbing. Karena sudah terlalu banyak makan garam kebenaran firman Allah. Khotbah dari tahun ke tahun didengar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Di slide saya, ini khotbah saya yang ke-87 di gereja ini. 87 kali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Wah, itu sudah berapa banyak macam. Itu baru ini tahun. Itu kalau kita kali-kali dan tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya. Kita ini makan kebenaran, orang bilang makan garam betul-betul. Kita harus jadi pendidik dong. Sementara orang bodoh itu dikatakan apros, yang artinya orang-orang yang merasa tidak masuk akal. Bertindak gegabah. Itu apros. Jadi kita ini sedang ada di tengah-tengah dunia yang begitu. Ada banyak orang pikir ini tidak masuk akal. Ada banyak orang berpikir dengan tindakan-tindakan yang gegabah, melakukan hal-hal yang tanpa dasar. Nah kita ini yang akan kasih tahu instruktur pembimbing yang akan bimbing mereka. Karena mereka memang bodoh. Mereka pakai standar yang salah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya bimbing mahasiswa susun skripsi. Lalu kemudian dia bilang begini, Bapak kok saya pun kata-kata bagus, mah Bapak coret semua. Ya sudah. Ya itu menurut kau masuk akal. Menurut saya tidak masuk akal. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya. Kenapa ya? Karena saya tahu yang masuk akal seharusnya begini. Jadi lu ikut yang saya omongin, lu jangan bikin lu punya. Karena lu punya salah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kayak ini kita mesti sungguh-sungguh pahami. Nah dalam dunia ini sudah akan ketemu orang-orang begini. Ada yang rasa diri kehebat, rasa diri kesutau, pintar. Padahal sebenarnya sudah apa-apa. Nah kita ini yang akan menjadi penuntun, pendidik, ya, instrukturnya, pembimbingnya, gurunya. Alasannya jelas karena memang kita sudah makan garam di dalam mendengarkan firman Allah. Makanya saya selalu ingatkan, ayo belajar firman dengan sungguh-sungguh, dengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Karena di luar sana ada banyak orang yang suka menentang kebenaran, yang tidak suka dengar ajaran-ajaran sehat. Dan kita mesti menjadi pembimbing, kita mesti menjadi instruktur bagi mereka, supaya mereka dapat dibawa kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kita harus berani berapologetika. Karena ada banyak orang rasa diri betul, tapi sebenarnya salah. Berapologetika. Saudara terkasih dalam Tuhan. Seperti yang saya kasih tahu. Contoh yang viral-viral. Itu pendeta loh. Yang punya gelar DR, doktor di depan, MTH di belakang. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, dia tidak tahu, dia masih seperti orang bodoh itu. Dia butuh dibimbing. Dia pikir masuk akal yang dia omong, padahal sebenarnya salah. Dia pikir masuk akal yang dia omong, padahal tidak sesuai dengan Alkitab. Maka kita harus berapologetika. Kita harus membantah. Kita harus menyatakan ini loh yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu yang disebut penuntun. Pembimbing orang buta, bodoh. Ya. Yang terakhir. Apa yang dimaksud menjadi saksi? Yang terakhir, pengajar orang yang belum dewasa.
Ini fakta di lapangan. Saudara, tidak semua orang Kristen itu dewasa. Ada Kristen yang masih kanak-kanak. Didaskalos nepios. Didaskalos itu yang namanya pengajar atau guru, atau pengajar tentang Allah. Sementara neplos atau nepios itu adalah kanak-kanak, belum akil balik. Saudara, nah kita ini anak-anak Tuhan mesti jadi pengajar. Orang Israel sejati itu pengajar. Pengajar tentang Allah kepada mereka yang tidak bertumbuh iman, yang anak-anak dalam rohani, yang tidak akil balik. Sudah sekian tahun jadi Kristen, masih anak-anak terus, tidak naik remaja, tidak pindah dewasa, itu belum akil balik. Saudara, dan kita mesti kasih belajar. Bagi mereka yang belum dewasa, mesti kasih belajar. Itu butuh, saudara. Saya tunjukkan ini ayat-ayat terakhir buat kita. Efesus 4 ayat 11 dan 14. Mari jemaat, kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Efesus 4 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Satu ayat Ibrani 5:13. 1, 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau masih banyak orang Kristen anak kecil, maka dibutuhkanlah ini ajaran-ajaran kebenaran, supaya buat jemaat bertumbuh dewasa. Tidak boleh kanak-kanak. Ajaran-ajaran kebenaran tentang Allah yang menopang, yang membangun hidup kekristenan kita. Itu anak-anak Tuhan. Saudara mau jadi orang Kristen yang bertahun-tahun tapi dapat diombang-ambingkan, tak geser kiri, tak geser kanan, lari kiri, lari kanan? Jangan. Kita ini tambah hari, tambah bertumbuh, tambah dewasa, tambah mengerti firman, tambah luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita jadi Kristen seperti ini, kesimpulannya, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, kita tidak mungkin dipotong oleh Tuhan. Israel lahirnya sudah dipotong, sehingga kita dicangkokkan menjadi Israel rohani. Saya ulang lagi. Milikilah ciri hidup Israel sejati. 5 hal yang saya bahas 2 minggu berturut-turut ini. Sudah. Milikilah ciri hidup itu. Kalau tidak, kita pun pasti dipotongnya. Tutup dengan Roma 11 ayat 17 sampai ayat 21, ditampilkan di layar slide LCD as you worship, dan kita akan membacanya menjadi ayat penutup buat kita sekalian. Ya, kitab Roma 11 ayat 17 mulai. Kita saut bersautan ayat ini. Dan pemain musik silakan maju ke depan. Kita akan siapkan satu pujian untuk kita syukuri firman Tuhan. Roma 11 17 mulai. Saya lebih dulu. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicampokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ini kita ya. Jadi cabang sudah dipatahkan, lalu kita tunas liar dicangkokkan. Ayat 18. 1, 2, 3. Jangan kita bermegah terhadap cabang-cabang itu. Maksudnya kita yang sudah jadi cabang yang dicangkokkan itu. Jangan bangga karena kita sudah jadi Kristen, kita umat pilihan Allah. Jangan bangga karena ada akar yang menopang. Ingat itu, saudara. Artinya ada Tuhan yang punya kendali. Ayat 19. Ya, saya bacakan. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan.
supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Ayat 20, silakan. 1, 2, 3. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Ayat 21. Lihat, saudara terkasih, saya bacakan. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Gitu. Jadi kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, itu ayat bilang, apalagi kita yang cuman tunas liar yang dicangkokkan, Dia tidak akan sayang-sayang kita. Kalau kita macam-macam. 22 terakhir. 1 Roma 11, 22. 1, 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan. Amin. Takutlah Tuhan. Bersyukur karena kita boleh dicangkokkan. Jadilah Israel sejati. Tuhan berkati kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati. Satu pujian kita nyanyikan. Ku hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami tahu bukan karena kami Tuhan, Engkau pilih kami. Bukan karena kami hebat, Engkau tetapkan kami. Tapi kami cuma tunas liar yang dicangkokkan.